Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Jadi kami hadirkan informasi mengenai kasus pelanggaran kode etik psikologi oleh seorang psikolog dan klinik ternama di Jakarta Selatan. Berikut ini adalah kronologi dan analisis dari kasus ini. Jadi kronologinya, seorang psikolog bernama Dr. Shirley Solihin, PsyD, dan klinik tempatnya bekerja, ICIC International Community Activity Center Professional Service, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang warga negara Australia, Dennis Anthony Michael Kidd. Gugatan ini muncul karena dugaan pelanggaran kode etik psikologi. Masalah bermula ketika Dr. Shirley dan ICIC mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara Dennis dan istrinya, yakni Yani Sailan. Kuasa hukum Dennis mengungkapkan bahwa ICIC telah melakukan pelanggaran kode etik, yakni membuka rahasia pasien Luke Xavier Kidd tanpa persetujuan Dennis. Ditambahkannya bahwa selain nama baik klien yang telah dirusak, dalam rekam medis yang dikeluarkan oleh ICIC melalui Shirley, tercantum Dennis telah melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap anaknya, Luke Xavier Kidd, padahal hak asuh Luke jatuh ke tangan Dennis. Dennis yang merasa nama baiknya dirusak mengajukan somasi, namun tidak mendapatkan tanggapan positif dari Dr. Shirley dan ICIC. Akhirnya, Dennis membawa kasus ini ke pengadilan setelah upaya mediasi gagal. Nah, jadi pada kasus ini terdapat dua pelanggaran kode etik dalam praktik psikologi. Yang pertama, yakni pelanggaran kerahasiaan klien. Dr. Shirley Solihin dituduh melanggar kode etik dengan membuka data rekam medis psikologis kliennya, yaitu Dennis Anthony Michael Kidd, tanpa izin dari klien tersebut. Kode etik dalam praktik psikologi sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien. Hal ini menjadi dasar kepercayaan antara pasien dan psikolog. Dan melanggar kerahasiaan ini dapat merusak hubungan percaya tersebut. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar pasal 24 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, karena seharusnya psikolog wajib memegang teguh kerahasiaan data yang melibatkan pengguna layanan psikologi. Apabila memang terdapat situasi yang mengharuskannya adanya penggunaan data dari layanan psikologi, maka pemberian informasi harus diinformasikan kepada pihak yang berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Yang kedua, yakni pelanggaran penyebaran informasi ke media massa tanpa izin. Kasus ini juga mencakup pengiriman surat kepada media massa oleh Dr. Shirley dan klinik ICIC yang mencantumkan secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tanpa persetujuan dari klien, yakni Dennis Anthony Michael Kidd. Tindakan ini jelas melanggar pasal 25 ayat 2 Kode Etik Psikologi Indonesia yang melarang pengungkapan informasi pasien tanpa izin yang sah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Nah, kasus ini menyoroti betapa pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi klien dalam praktik psikologi. Pelanggaran terhadap kode etik ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi. Demikian tadi informasi terkait kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Dr. Shirley Solihin dan ICIC Professional Service. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya etika dalam praktik psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.